Halo, assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Indah, BP 20110020, kelas 1 SA2, mata kuliah pengantar bisnis, dosen pengampu, Prima Yulianti SEMM, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Dharma Andalas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Sekarang kita lihat dari pengertiannya, yaitu proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. SDM dalam struktur organisasi seperti bagan, yang pertamanya ada direktur utama, yang di bawahnya ada manajer bagian produksi, manajer bagian pemasaran, manajer bagian SDM, manajer bagian administrasi dan keuangan. Sekarang kita fokus pada manajer bagian SDM. Manajer bagian SDM ada divisi perekrutan perencanaan, divisi kompensasi dan kesejahteraan tenaga kerja. Yang ketiga, divisi hukum dan serikat tenaga kerja. Yang terakhir, divisi pendidik dan pelatihan. Proses manajemen SDM ada perencanaan SDM, penyediaan SDM, pengembangan SDM, pemeliharaan SDM, dan pengoptimalan SDM. Sekarang kita bahas satu persatu, yaitu perencanaan SDM adalah analisis pekerjaan, yang pengertiannya suatu analisis deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan sistematis dari pekerjaan dalam suatu organisasi. Penyediaan SDM yang di dalamnya ada merekrut, yaitu proses menarik orang yang memenuhi syarat untuk melamar pada pekerjaan yang dibuka. Perekrutan terdiri antara internal dan eksternal. Perekrutan internal mempertimbangkan karyawan yang ada sebagai kandidat untuk lowongan pekerjaan yang dibuka. Perekrutan eksternal melibatkan menarik orang yang di luar organisasi untuk melamar pekerjaan. Contohnya iklan, wawancara kampus, agen tenaga kerja, rekomendasi dari karyawan, dan lain-lain. Seleksi yaitu penentuan tenaga kerja yang akan dipilih dan digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tahap seleksi ada validasi, formulasi lamaran, tes seperti psikotes, wawancara, tes fisik, poligraf. Tujuan psikotes untuk mengukur aspek keuletan atau daya tahan, aspek kemauan atau kehendak individu, aspek emosi, aspek penyesuaian diri, aspek stabilitas diri. Pengembangan SDM yaitu seperti ada pelatihan. Pelatihan adalah mengajarkan karyawan bagaimana melakukan pekerjaan di mana mereka dipekerjakan. Yang selanjutnya pengembangan yaitu mengajarkan manajer keterampilan yang diperlukan baik untuk saat ini maupun saat mendatang. Metode pelatihan umum seperti perkuliahan, permainan peran dan studi kasus, pelatihan on job. Dampak dari pelatihan diukur melalui evaluasi kinerja, penilaian formal mengenai seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka. Metode penilaian ada dua, yaitu ranking dan rating. Ranking adalah membandingkan suatu sama lain dan diurutkan, kalau rating membandingkan skala tetap. Tujuan pelatihan dan pengembangan. Latihan dan pengembangan dilakukan untuk mengukur gap antara percakapan atau kemampuan karyawan dengan permintaan jabatan. Diharapkan dapat meningkatkan efisien dan efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan. Pemeliharaan SDM seperti kompensasi atau imbalan finansial yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaan mereka, upah, jam gaji, tanggung jawab, kontribusi total, insentif khusus terkait kinerja, tunjangan waktu tidak bekerja seperti cuti, sakit, liburan, tunjangan asuransi, tunjangan pelayanan karyawan, atau pembayaran pendidikan. Pengoptimalan SDM yang di dalamnya ada promosi. Promosi yaitu proses pemindahan tenaga kerja ke posisi yang lebih tinggi secara struktural dalam organisasi perusahaan. Demosi yaitu penurunan tenaga kerja kepada bagian kerja yang lebih rendah, yang biasanya disebabkan karena adanya penurunan kualitas tenaga kerja dalam pekerjaannya. Kalau transfer adalah memindahkan tenaga kerja ke bagian yang lain, yang diharapkan tenaga kerja tersebut dapat lebih produktif setelah mengalami proses transfer.
Separasi yaitu melakukan pemindahan lingkungan kerja tertentu dari tenaga kerja ke lingkungan yang lainnya. Hierarki kebutuhan Maslow. Individu harus memenuhi 5 kelompok kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologi, 2 kebutuhan keamanan, 3 kebutuhan diterima orang lain, 4 penghargaan diri, 5 aktualisasi diri. Hierarki kebutuhan Maslow berbentuk segitiga yang di atasnya ada aktualisasi diri, di bawahnya ada penghargaan diri, yang di bawahnya lagi diterima orang lain, yang di bawahnya lagi keamanan bidangnya, dan yang terakhir fisiologi. Baik, saya akan lanjut kepada pembahasan pemasaran. Pemasaran tidak sama dengan penjualan. Kalau target penjualan, produk dan jasa. Kalau target pemasaran, pasar, orang, dan konsumen. Kalau penjualan fokus pada menjual produk, kalau pemasaran fokus pada memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Jangka waktu penjualan pendek, jangka waktu pemasaran yaitu panjang. Sejarah singkatnya pemasaran yaitu pemasaran dulu dan sekarang. Pandangan dulu tentang pemasaran ialah melakukan penjualan, menceritakan dan menjual. Jadi dia menceritakan dulu baru menjual. Pandangan sekarang tentang pemasaran yaitu ialah memuaskan kebutuhan pelanggan yang sangat dibutuhkan pelanggan. Komponen pemasaran ada 7, yaitu produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan bukti fisik. Konsep 7M yaitu yang pertama misi, yang kedua target pasar, yang ketiga pesan, yang keempat saluran komunikasi, yang kelima bauran promosi, yang keenam anggaran, yang ketujuh pengukuran efektivitas promosi. Baik, saya lanjut pada produksi dan operasional, yaitu pengertiannya produksi. Produksi adalah aktivitas dan proses yang digunakan untuk membuat produk tertentu atau yang berwujud atau tidak berwujud. Tujuan dari produksi antara lain sebagai berikut: untuk memenuhi kebutuhan konsumen, berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, menghasilkan barang setengah jadi guna memenuhi kebutuhan produksi selanjutnya, meningkatkan produksi nasional dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat, memacu tumbuhnya usaha produksi lain sehingga dapat menyerang pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat atau pendapatan negara, memproduksi barang-barang ekspor berarti meningkatkan sumber daya devisa negara. Pengertian operasional yaitu manajemen operasional sebagai bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang seperti mesin, peralatan, dan bahan mentah atau faktor produksi lainnya yang bisa dijadikan produk, barang, dan jasa yang lazim diperdagangkan. Tujuan detail sistem operasional yaitu meningkatkan efisiensi perusahaan, meningkatkan produktivitas perusahaan, mengurangi biaya pengeluaran sebagai kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan, meningkatkan kualitas perusahaan, dan mengurangi waktu proses produksi suatu perusahaan. Proses produksi atau operasi yaitu ada input, material, manusia, energi, modal, informasi, proses operasi, transformasi, nilai tambah, contohnya pelatihan, output barang jasa, contohnya menciptakan barang. Pentingnya manajemen produksi atau operasi bagi perusahaan yaitu 70% sampai 80% SDM perusahaan atau organisasi biayanya berada di bawah kendali manajer operasi. Bertanggung jawab terhadap penggunaan dari total aset perusahaan seperti SDM, tanah, pabrik, peralatan, dan lain-lain. Tipe proses produksi yaitu proses ekstraktif, yaitu proses pengambilan bahan produksi dari dalam suatu untuk dipasarkan, contohnya pertambangan, pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Proses analisis yaitu proses pengelolaan bahan mentah menjadi 2 atau lebih barang jadi, contohnya pertambangan minyak bumi diolah menjadi oli, bensin, dan lain-lain. Proses intensif yaitu proses mengolah beberapa bahan mentah menjadi suatu produk, contohnya tepung bumbu diproduksi dari campuran bumbu-bumbu beberapa bahan mentah dijadikan satu produk seperti membuat kari, di dalamnya ada kunyit, kemiri, dan lain-lain, lalu dijadikan satu produk. Proses pengubahan atau fabricating yaitu proses di mana bahan baku produksi hanya diubah bentuknya, contohnya merubah kayu menjadi meja dan lainnya, contoh kayu diubah menjadi kursi. Metode produksi yaitu yang pertama
ada metode job, yaitu penyelesaian pekerjaan ditangani oleh seseorang sekelompok orang. Contohnya, produksi roti di toko roti, mesin produksi sama namun roti yang dihasilkan berbeda. Yang kedua, metode batch, yaitu tugas di dalam pekerjaan dibagi menjadi beberapa bagian. Setelah tugas dari satu bagian sudah selesai, akan dilanjutkan sebagian berikutnya. Contohnya, TV, smartphone, dan DVD, dan lainnya. 3. Metode flow, yaitu metode yang hampir sama dengan metode batch. Pada metode ini tidak terjadi antrian. Contohnya, laptop pada bagian-bagian tertentu ada yang menanganinya. Tugas manajer produksi atau operasi yaitu menyusun perencanaan produksi, menjaga kelancaran proses produksi, meningkatkan produktivitas, mewujudkan proses produksi efisien. Produktivitas yaitu perbandingan nilai output barang dan jasa yang diproduksi dan dengan nilai input sumber daya. Pengukuran produktivitas sama dengan output yang dihasilkan dibagi input yang digunakan. Bisa kita lihat contohnya, jika output yang dihasilkan perusahaan adalah 1000 unit dan jam kerja yang digunakan adalah 250 jam, maka produktivitas yaitu 1000 unit dibagi 250 sama dengan 4 unit per jam untuk meningkatkan produktivitas. Efisiensi yaitu pembagian antara jumlah waktu pengerjaan terhadap jumlah stasiun kerja aktual dan waktu. Efisiensi rumusnya adalah efisien sama dengan jumlah waktu pengerjaan tugas dibagi jumlah stasiun kerja aktual dikali waktu siklus. Baik, kita lanjut pada sistem informasi manajemen. Sistem adalah susunan yang teratur untuk mempermudah kegiatan organisasi. Jadi, pengertian sistem organisasi atau singkatan dari SIM, perencanaan bagian dari pengendalian internal bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Peranan SIM yaitu mempunyai peran yang sangat signifikan. SIM membantu dalam penyajian data yang akurat, cepat, fleksibel, memberikan informasi pada pihak berkepentingan secara tepat dan cepat, serta berperan dalam pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan. Fungsi sistem informasi manajemen yaitu meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi, meningkatkan kualitas dari SDM dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan, meningkatkan efisiensi serta aktivitas data yang lebih redline dan akurat. Pentingnya manajemen informasi yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan dan pendelegasian kerja pada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Manfaat penting teknologi informasi dalam bidang bisnis yaitu yang pertama, munculnya peluang bisnis baru. Dengan semakin majunya teknologi dan informasi akan mendorong beberapa orang untuk menciptakan beberapa peluang yang sangat menguntungkan dan sebagai modal bisnis yang sangat menguntungkan. Contohnya, pemanfaatan kemajuan teknologi dan komunikasi adalah Google, di mana search engine Google banyak digunakan untuk mencari suatu internet dan perusahaan. Ada akses informasi yang menyebabkan informasi mempublikasikan berita melalui internet dapat disebarluaskan dengan cepat dibandingkan dengan penggunaan fax atau pos. Yang selanjutnya ada komunikasi yang tepat. Elemen sistem berbasis komputer. Sistem informasi terdiri dari elemen yang terdiri dari orang, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan komputer, dan komunikasi data. Semua elemen ini merupakan komponen fisik. Prosedur merupakan elemen fisik, elemen sistem informasi. Komunikasi data, yaitu bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer-komputer dari piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirim melalui media komunikasi
Baik, kita lanjut kepada fungsi akuntansi dan analisis keuangan. Fungsi akuntansi yaitu fungsi penunjang dari manajemen dalam pencatatan transaksi perusahaan serta kekayaan. Hasil dari akuntansi adalah laporan keuangan. Guna laporan keuangan untuk mengambil keputusan pertanggungjawaban perusahaan kepada pemilik salah satu kewajiban jika ingin go publik untuk pihak ketiga seperti kreditur atau investor untuk menentukan besarnya pajak. Penggunaan informasi akuntansi yaitu bagi manajer bisnis untuk pengambilan keputusan karyawan dan serikat kerja yaitu menyangkut upah dan kenaikan kerja investor, dan bagi kreditor adalah besarnya laba atau kerugian bagi petugas pajak untuk menentukan pajak badan hukum pemerintah, contohnya pengadilan atau kemampuan membayar hutang. Kategori akuntansi ada akuntansi publik, akuntansi perusahaan, akuntan pemerintah, akuntan pendidik. Bidang akuntansi secara umum yaitu akuntansi keuangan adalah bidang yang mengkhususkan diri dalam proses pencatatan transaksi hingga penyajian dalam bentuk laporan keuangan. Kalau akuntansi pemeriksaan yang mengkhususkan diri pada pemeriksaan catatan. Akuntansi biaya yaitu yang berhubungan dengan perencanaan, penempatan, dan pengendalian biaya produksi. Akuntansi manajemen yaitu yang melakukan pengembangan dan penafsiran untuk membantu manajemen dalam pengapresiasian perusahaan. Kalau akuntansi perpajakan yaitu perhitungan pajak. Akuntansi pemerintah mengkhususkan diri dalam penyajian laporan keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Laporan keuangan yaitu setiap jenis laporan yang meringkas status keuangan suatu perusahaan untuk membantu dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama neraca, yaitu laporan keuangan yang merinci aktiva, pasiva, dan modal sendiri suatu perusahaan. Laporan laba rugi, laporan keuangan yang merincikan pendapatan dan pengeluaran tahunan suatu perusahaan sehingga dapat memperlihatkan laba atau rugi tahunan sebuah perusahaan. Yang selanjutnya ada laporan arus kas, laporan keuangan yang menjabarkan pendapatan pembayaran uang kas suatu perusahaan setiap tahunnya. Laporan ini memperlihatkan arus kas dari operasional, arus kas dari investasi, arus kas dari pendanaan. Anggaran yaitu laporan terperinci mengenai perkiraan pendapatan dan pengeluaran untuk suatu periode fungsi anggaran. Yang pertama, membantu dalam perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan internal. Yang kedua, untuk penelusuri kinerja mingguan atau bulanan, klasifikasi rasio keuangan, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas. Likuiditas yaitu requit ratio aktiva lancar dikali 100% per hutang lancar. Quit ratio aktiva lancar dikurang persediaan dikali 100% dibagi hutang lancar. Ada rasio profitabilitas, margin laba kotor, margin laba bersih, ROA dan ROE. Return on asset, ROA adalah sama dengan laba bersih per total aset. Rasio aktivitas yaitu perputaran piutang, rasio hari penagihan piutang, pemutaran total aset. Baik, kita lanjut lagi ke manajemen keuangan. Keuangan yaitu penentuan investasi jangka panjang, mendapatkan dana untuk membayar, memimpin kegiatan keuangan harian. Fungsi akuntansi untuk memeriksa keuangan atau kerugian pada suatu perusahaan sebagai bentuk pelaporan kepada manajemen perusahaan untuk mencegah kerugian agar dapat mencapai tujuan yang direncanakan sebelumnya. Klasifikasi modal, ada modal jangka pendek yang di dalamnya ada hutang dagang, piutang dagang, persediaan seperti persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, persediaan barang jasa. Modal kerja. Yang kedua, modal jangka panjang yaitu pinjaman jangka panjang, modal sendiri, saham biasa dan saham preferensi. Saham
Sifat investasi saham biasanya termasuk pada saham paling berisiko dari semua sekuritas karena ketidakpastian pasar saham itu sendiri. Blue chip atau saham unggulan. Blue chip adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan mapan yang mampu menyediakan pendapatan yang aman dan dividen yang konstan. Obligasi seperti sumber dari pemerintah daerah, sumber dari perusahaan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi saya dan kita semua yang melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.